Menurut artikel yang dikeluarkan oleh Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh dengan judul Tamiang, Kerajaan Melayu Kecil di Aceh, di mana pada awalnya Tamiang merupakan kerajaan yang pernah mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan seorang raja muda sedia. Raja ini memimpin selama tahun 1330 sampai 1366 Masehi. Oleh karena itu, Kabupaten Aceh Tamiang sering juga disebut oleh masyarakatnya dengan Kabupaten Muda Sedia. Pada masa masih berbentuk kerajaan, wilayah Tamiang dibatasi oleh daerah-daerah. Bagian utara oleh Sungai Raya Selat Malaka, bagian selatan oleh Besitang, bagian timur oleh Selat Malaka, dan bagian barat oleh Gunung Segama, Gunung Bendahara, Wilhelmina Gerberti. Menurut legenda dan data sejarah, nama Tamiang berasal dari Temiang, yang berarti tidak kena gatal atau kebal dari miang bambu. Penamaan ini berhubungan dengan cerita sejarah Tamiang tentang Raja Tamiang yang bernama Pucuk Sulo. Pada saat masih bayi, ia ditemukan di dalam rumpun bambu atau betung. Kala itu, Tamiang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Tamiang Pehok. Ia memungut bayi yang terdapat di dalam rumpun bambu, dan setelah dewasa, bayi itu dinobatkan sebagai raja dan mendapat gelar sebagai Pucuk Sulo Raja Temiang, yang artinya Raja Tamiang yang kebal gatal. Lalu, dalam data sejarah lain menyebutkan bahwa nama Tamiang diambil dari kata itam yang berarti hitam dan mieng yang berarti pipi. Sebutan ini dikarenakan ada seorang Raja Tamiang yang mempunyai tanda hitam di pipinya. Lalu ada versi lain juga yang mengatakan bahwa Tamiang diambil dari sebuah nama pulau yang ada di Kepulauan Riau, tempat di mana asal leluhur orang-orang Tamiang berasal. Terlepas dari asal muasal itu semua, Tamiang sangat erat kaitannya dengan Melayu sehingga Kabupaten Aceh Tamiang ada yang menyatakan sebagai kerajaan Melayu kecil di Aceh. Hal ini dapat dilihat dari bahasa yang digunakan oleh masyarakat Tamiang. Kebanyakan kosakata bahasa Tamiang mirip-mirip dengan bahasa Melayu pada umumnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Tamiang adalah dialek bahasa Melayu. Misalnya, sejumlah bahasa Tamiang ditandai dengan huruf GH pada pelafalan fonem R. Contoh, kata orang dilafalkan dengan ohang atau uhang, sedangkan huruf T sering diucapkan menjadi C. Contoh, kata tiada dilafalkan menjadi ciade atau cado. Sebagai sebuah kerajaan, garis kekerabatan dalam masyarakat Tamiang diambil dari garis keturunan laki-laki atau patrilinear. Namun adat lokal Tamiang dalam perhelatan perkawinan, selepas walimah, mempelai bertempat tinggal ada di dalam kerabat perempuan atau matrilinear. Secara lebih rinci, penggolongan atau strata sosial dalam masyarakat Tamiang zaman dahulu dibagi menjadi 3 tingkat. Golongan pertama disebut dengan raja dan keturunannya. Tak jauh berbeda dengan sebutan dalam masyarakat Aceh, pada golongan ini yang laki-laki disebut tengku, sedangkan untuk perempuan disebut wan. Selanjutnya, golongan kedua adalah uhang patut, yakni golongan orang-orang yang memperoleh hak dan kekuasaan tertentu dari raja. Golongan ini dikenal juga dengan golongan kaya. Kemudian ada golongan ketiga, yaitu uhang bapake, yaitu adalah golongan orang kebanyakan atau golongan masyarakat biasa. Sebagai kerajaan Melayu di tanah Aceh,
Masyarakat Tamiang sangat kental menganut agama Islam. Kentalnya nilai keislaman yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat Tamiang karena kedekatan Tamiang dengan kerajaan Aceh semasih dipimpin oleh Kesultanan. Kerajaan Tamiang telah mendapat cap Sikureng dan hak tumpang gantung dari Sultan Aceh Darussalam atas negeri Kejuruan dan negeri Karang. Sementara itu, negeri Sultan Muda Serwai, negeri Sungai Iu, negeri Kaloi dan negeri Telaga Meku merupakan wilayah yang belum mendapat cap Sikureng sehingga dijadikan sebagai wilayah protektor bagi wilayah yang telah mendapat cap Sikureng. Sebagai penguatan bahwa Tamiang pernah menjadi sebuah kerajaan, sejarah meninggalkan data-data sebagai berikut. Dalam Prasasti Sriwijaya yang diterjemahkan oleh Profesor Nikanta Sastri dalam The Great Tamralingga, Capable of Strong Action in Dangerous Battle oleh Muhammad Said 1961.236. Selanjutnya dalam data kuno Tiongkok dalam buku Wei Pei Si. Dalam buku ini tertulis Kan Pei Chiang yang artinya Tamiang yang berjarak 5 km atau 35 mil laut dari Diamond Point, Posri. Setelah itu dalam catatan Kerajaan Islam Tamiang dalam The Rushinuddin's Geographical Notice 1310 Masehi. Ada lagi tercatat sebagai Tumihang dalam syair 13 buku Nagara Kartagama oleh Muhammad Yamin 1946.251. Dan terakhir, pada benda-benda peninggalan budaya yang terdapat pada situs Tamiang oleh penemuan Tengku Yakub, Mir Mur, dan penulis Sartono dan kawan-kawan.